Semangat pagi! Masih di materi Sistem Organisasi Kehidupan, materi IPA kelas 7 semester 2. Pada video kali ini kita akan belajar tentang jaringan-jaringan pada hewan dan tumbuhan, atau struktur dan fungsi jaringan hewan dan tumbuhan. Setiap sel suatu organisme memiliki ukuran yang bervariasi. Ukuran sel mencerminkan fungsi yang dilakukan sel bersangkutan. Semua fungsi hidup organisme bersel satu dilakukan oleh sel tunggal itu sendiri. Pada organisme bersel banyak, seringkali sel tidak dapat bekerja sendiri. Setiap sel bergantung kepada sel yang lainnya. Kerjasama dan interaksi di antara sel ini menyebabkan organisme dapat mempertahankan hidupnya. Sel-sel yang mempunyai fungsi dan bentuk yang sama akan berkelompok. Kelompok sel tersebut disebut jaringan. Sama seperti sel, jaringan juga tidak dapat dilihat menggunakan mata telanjang. Kita butuh bantuan mikroskop untuk dapat melihatnya. Berikut adalah macam-macam jaringan pada hewan dan tumbuhan. Jaringan hewan. Setiap jaringan terdiri atas beberapa tipe sel-sel terdiferensiasi. Misalnya sebagai berikut. Yang pertama, jaringan epitel. Jaringan ini dibuat dari sel-sel memadat yang tersusun dalam lapisan pipi. Jaringan ini melapisi berbagai rongga dalam tabung pada tubuh, serta membentuk kulit yang membungkus tubuh. Fungsi jaringan epitel adalah melindungi jaringan di bawahnya terhadap kerusakan karena gesekan mekanis, radiasi UV, dan serangan bakteri. Melapisi seluruh kelenjar pencernaan pada tubuh, tabung air, dan rongga paru-paru, serta menghasilkan sel-sel kelamin yang akan dilepaskan dari tubuh. Jaringan hewan yang kedua adalah jaringan konektif atau penghubung. Terdapat beberapa macam jaringan konektif atau penghubung, antara lain: yang pertama, jaringan konektif penunjang. Berfungsi memberi kekuatan, bantuan, dan perlindungan kepada bagian-bagian lemah pada tubuh. Contohnya tulang rawan. Yang kedua, jaringan konektif pengikat. Berfungsi mengikat bagian-bagian tubuh. Contohnya tendon. Yang ketiga, jaringan konektif berserat. Berfungsi untuk bahan pengemas dan pengikat bagi sebagian besar organ, dan lintasan bagi pembuluh darah. Contohnya selaput otot atau fascia, yang merupakan jaringan konektif berserat yang mengikat otot-otot menjadi satu dan mengikat kulit pada struktur di bawahnya. Yang selanjutnya, jaringan hematopoietik atau sumsum tulang belakang, yang merupakan sumber semua sel yang ada dalam darah, meliputi sel-sel darah merah yang berfungsi untuk mengangkut gas-gas, 5 macam sel darah putih untuk antibodi, dan platelet untuk penggumpalan darah. Jaringan hewan yang ketiga adalah jaringan otot. Terdapat 3 macam jaringan otot pada hewan, yaitu otot halus atau otot polos, otot rangka atau otot lurik, dan otot jantung. Otot halus melapisi dinding organ berongga pada tubuh, misalnya usus dan pembuluh darah. Sistem kerja otot halus atau otot polos ini tanpa kita sadari. Yang kedua, otot rangka atau otot lurik. Ini terdiri atas serat-serat panjang yang kontraksinya menimbulkan gerak pindah atau locomotion, dan juga terjadinya macam-macam gerak pada tubuh lainnya. Sistem gerak pada otot rangka ini kita sadari. Kemudian yang ketiga adalah otot jantung, merupakan otot yang membentuk jantung. Nah, sistem geraknya ini bisa kita sadari, kadang juga tidak bisa kita sadari. Jaringan hewan yang keempat adalah jaringan saraf. Jaringan saraf terdiri atas neuron, yaitu sel-sel khusus yang menghantar impuls saraf
elektrokimia. Setiap neuron terdiri atas tubuh sel yang berisikan nukleus dan memiliki sambungan seperti rambut. Sepanjang sambungan inilah berjalan impuls saraf atau neurit atau juga akson. Yang ujung-ujung sambungan ini bertemu dengan neuron-neuron lainnya atau jaringan-jaringan lainnya. Misalnya jaringan otot. Jaringan tumbuhan. Jaringan tumbuhan dikelompokkan menjadi dua, yaitu jaringan meristem dan jaringan permanen. Jaringan meristem berdasarkan asal pembentukannya, jaringan meristem dibagi menjadi tiga, yaitu promeristem, meristem primer, dan meristem sekunder. Menurut letaknya, jaringan meristem dibedakan menjadi meristem apikal, meristem interkalar, dan lateral. Sementara itu, berdasarkan dasar selnya, jaringan meristem dibagi menjadi meristem primer dan meristem sekunder. Sedangkan jaringan permanen meliputi jaringan epidermis, jaringan parenkim, jaringan penyokong yang terdiri dari kolenkim dan sklerenkim, jaringan pengangkut yang terdiri dari silam dan floem, serta jaringan gabus. Fungsi jaringan tumbuhan. Fungsi jaringan berbeda-beda sesuai letak, posisi, usia, dan pengaruh faktor luar, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, jaringan meristem merupakan jaringan yang aktif membelah. Disebut juga jaringan meristematik atau embrional. Terdapat pada ujung akar, ujung batang, dan kambium ikatan pembuluh. Tumbuh secara vertikal dan horizontal. Jaringan tumbuhan yang kedua adalah jaringan permanen atau jaringan dewasa. Nah, pada jaringan permanen ini terdiri dari beberapa macam jaringan. Di antaranya yang pertama adalah jaringan pelindung, yaitu jaringan epidermis. Merupakan selapis sel pipih, tipis dan rapat, terletak paling luar atau paling tepi. Memiliki lapisan kutikula atau lapisan lilin. Berfungsi untuk menutupi permukaan daun, bunga, buah, dan akar. Jaringan permanen yang kedua adalah jaringan stereon atau penguat, yaitu jaringan sklerenkim, merupakan sel-sel yang telah mati terdiri atas fiber atau serat dan sel batu atau sklerate. Mengalami penebalan pada seluruh dinding sel oleh zat lignin atau zat kayu. Bersifat kaku dan mudah patah. Berfungsi untuk melindungi dan menguatkan bagian dalam sel. Yang selanjutnya ada jaringan kolenkim. Pada jaringan kolenkim, penebalan terjadi di sudut-sudut sel oleh zat selulosa. Bersifat lentur atau fleksibel, mengandung klorofil, terdapat pada batang, daun, buah, dan akar. Berfungsi untuk menguatkan tubuh tumbuhan. Jaringan parenkim disebut juga jaringan dasar. Berada juga di berkas pengangkut. Bentuknya bermacam-macam seperti tiang atau palisade, spons atau bunga karang, bintang, dan lipatan. Selnya tipis dan terdapat ruang antar sel. Berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan, air, udara, tempat fotosintesis, dan transportasi. Jaringan pengangkut terdiri dari jaringan silem dan floem. Silem disebut juga jaringan kayu. Terletak di bagian paling dalam, memiliki trakeit yang mengalami penebalan. Berfungsi untuk mengangkut air, garam, mineral, dan unsur hara dari akar ke daun dan seluruh jaringan tubuh. Sedangkan jaringan floem disebut juga jaringan tapis. Terletak di sebelah luar jaringan silem. Memiliki sel tapis yang bentuknya kecil dan sel tetangga. Berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan.
Yang terakhir, jaringan gabus atau peridem merupakan sel pengganti epidermis yang telah mati, mengandung zat suberin atau zat gabus, berfungsi sebagai pelindung dan jalur transportasi air.